Iran, apakah negara Iran yang menjadi pelaku utama di balik serangan Israel Gaza? Meskipun secara resmi Iran menyangkal peran apapun di balik serangan Hamas terhadap Israel, namun Iran tampaknya tidak mengesampingkan keterlibatannya dalam perang luas melawan musuh nomor satu di Timur Tengah jika Tel Aviv mengirim pasukannya ke Gaza. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa jika ada langkah yang bertujuan menghentikan serangan Israel, maka besar kemungkinan banyak upaya lain yang akan dibuka. Menurunkan pasukan Iran tidak bisa dikesampingkan, namun justru hal itu menjadi semakin mungkin terjadi. Jika pasukan Iran muncul, maka Iran disebut telah mencapai tujuan tanpa secara langsung terjun melawan Israel. Dengan kata lain, Iran telah mencapai tujuannya tanpa berpartisipasi langsung dalam perang melawan Israel. Lantaran Hamas, wakil Iran, telah melakukan hal tersebut untuk semua tujuan. Iran disebut-sebut memiliki 4 front atau proksi untuk melawan Israel. Front pertama adalah Hizbullah di Lebanon. Hizbullah disebut menjadi front utama Iran lantaran diberi bantuan keuangan tahunan Teheran sekira 100 juta US dollar hingga 800 juta US dollar. Tak sebatas kisaran uang tersebut, tapi juga persenjataan, mulai dari rudal, roket, hingga senjata ringan, serta pelatihan militer dan intelijen. Sebagai imbalannya, Hizbullah secara aktif terlibat dalam setiap konflik regional, di mana Iran memihaknya, baik di Irak, Suriah, Yaman, atau kini terbaru adalah Israel. Front kedua Iran yang melawan Israel adalah Hamas, yang secara resmi bernama Gerakan Perlawanan Islam. Iran mulai mempromosikan Hamas dengan menawarkan bantuan militer dan ekonomi selama bertahun-tahun semakin meningkat. Hal itu terjadi ketika Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO berdamai dengan Israel melalui Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Diketahui pada saat itu masih dipimpin oleh Yasser Arafat. Front ketiga muncul di Suriah setelah pemberontakan melawan rezim Assad pada tahun 2011. Front itu juga berupaya menempatkan milisi Kataib Hizbullah Irak di Suriah dan sekaligus membentuk kelompok Pansyiah baru yang disebut Divisi Al-Imam Hussein. Divisi itu konon beranggotakan 6.000 orang yang berasal dari beberapa negara, antara lain Nigeria, Mali, Lebanon, dan Afghanistan. Divisi Hussein dianggap integral dan unik lantaran hanya berjumlah sekira 1.000 anggota tapi sudah dilengkapi dengan senjata canggih Iran. Kelompok Hussein diyakini memainkan peran penting dalam penyelundupan senjata ke militan Palestina, khususnya mereka yang percaya pada jihad Islam di tepi barat yang merupakan front keempat Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pernah mengatakan pada tahun 2020 bahwa tepi barat harus dipersenjatai sama seperti Gaza. Sebagai informasi penting, persaingan historis antara Iran dan Arab Saudi untuk mengklaim kepemimpinan dunia Muslim terlalu jelas. Iran sangat terganggu dengan perkembangan yang dilakukan Arab Saudi. Berbicara dengan Israel melalui Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tanpa kenal lelah berusaha membuat Riyadh dan Tel Aviv saling mengakui satu sama lain. Namun nyatanya sampai saat ini mustahil dilakukan. Iran disebut akan selalu memastikan hal itu tidak terjadi. Buktinya Iran mengambil
berperan sebagai lawan utama Israel di wilayah tersebut, mempersenjatai milisi yang bertujuan untuk menghancurkan Israel dan menggunakan kata-kata yang menghasut terhadap Israel. Iran tidak akan pernah bisa mentolerir berakhirnya isolasi Israel di dunia Arab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.